Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Anissa, terima kasih Anda telah mengklik video ini. Sahabat Anissa, umumnya bayi yang dilahirkan oleh ibunya hanya bisa menangis dalam keadaan apapun. Entah ketika lapar, haus, pengen berak, pengen kencing, atau yang lainnya. Mereka hanya bisa mengekspresikan hal tersebut dengan menangis. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kuasanya kepada 3 bayi ajaib, di mana bayi-bayi ini sudah bisa berbicara ketika ia masih dalam gendongan ibunya. Bahkan 3 bayi ini diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini bisa kalian temukan di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling otentik setelah Al-Quran. Bab Ahaditsul Anbiya. Siapakah ketiga bayi ajaib ini? Bayi yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Hal ini terekam jelas ceritanya di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 16-36. Jadi sahabat Anissa bisa mencek langsung bahwasannya Nabi Isa ketika bayi bisa berbicara. Ceritanya itu dimulai ketika Bunda Maryam yang dikenal ahli ibadah, gak pernah disentuh laki-laki, tiba-tiba diberi kabar oleh malaikat Jibril bahwasanya ia akan mengandung seorang bayi laki-laki. Terus Bunda Maryam kan kaget, loh, kan aku gak pernah disentuh laki-laki, kayak mana kok bisa aku tiba-tiba mengandung gitu kan. Yang membuahi siapa gitu. Terus malaikat Jibril berkata, lah kan ini Allah yang berkehendak, gak ada yang tidak mungkin gitu. Akhirnya Bunda Maryam itu sami'ana wa ta'na menerima perintah Allah tersebut, dan beliau pun hamil kan. Namun selama hamil itu beliau mengasingkan diri. Ketika sudah lahir Nabi Isa, baru beliau kembali ke kampung halamannya. Lah, ketika kembali ke kampung halamannya, orang-orang pada kaget, loh, Maryam kok tiba-tiba punya anak, jangan-jangan dia zina gitu kan. Banyak yang mencemooh, mencibir gitu kan. Ada yang bilang, lah kamu kok tiba-tiba bawa kemungkaran ke kampung ini. Terus ada yang bilang, lah bapakmu kan bukan orang yang bukan seorang yang berbuat jelek gitu kan. Terus ibumu juga bukan perempuan penzina, kok tiba-tiba kamu bawa anak tanpa ayah. Pada mencemooh. Terus Bunda Maryam gak kuat. Terus Bunda Maryam pun berkata, lah kalau kalian gak percaya, coba kamu tanyakan kepada bayi yang saya gendong ini, tanyakan langsung gitu kan. Terus orang-orang pada malah tambah ini, oh gimana kamu ini, masa bayi yang masih dalam gendonganmu belum bisa apa-apa, kamu suruh kami nanya ke bayimu gitu. Akhirnya tiba-tiba dengan kuasa Allah, Nabi Isa yang masih dalam gendongan ibunya itu tiba-tiba berbicara, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, aku diberi kitab Injil dan aku diutus menjadi seorang nabi, dan bla 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 bla. Banyak beliau utarakan yang bisa kalian lihat di dalam Al-Quran ya. Terus akhirnya dengan perkataan Nabi Isa yang masih bayi itu, akhirnya mereka membuktikan bahwasannya kalau Bunda Maryam itu adalah perempuan suci, dan ini memang murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan Bunda Maryam hamil bayi laki-laki, yakni Nabi Isa alaihissalam. Sahabat Anissa, bayi yang kedua adalah bayi pembela Jurej. Kisah ini terjadi pada masa Bani Israel, di mana ketika itu ada seorang laki-laki yang bernama Jurej.
ia seorang ahli ibadah. Bahkan ia mendirikan tempat khusus ibadah untuknya atau semacam musola gitu kan. Nah, suatu ketika dia dalam keadaan beribadah khusyuk, tiba-tiba ibunya memanggil, "Jurej, Jurej," gitu. "Jurej," gitu kan. Nah, Jurej itu bingung. Ini aku sholatku tak terusin, apa tak batalin gitu, atau dan memenuhi panggilan ibuku gitu kan. Akhirnya dia tetap memutuskan untuk meneruskan sholatnya, meneruskan ibadahnya. Ibunya tuh masih manggil terus kan, "Jurej, sini Jurej," gitu kan. Nah, merasa diabaikan oleh anaknya, akhirnya ibunya itu bersumpah yang tidak baik untuk anaknya itu, untuk Jurej. "Demi Allah, kamu tidak akan mati kecuali kamu digoda oleh sebelum kamu digoda oleh seorang pelacur." Gitu kan. Jadi disumpahin agar dia digoda oleh seorang pelacur. Lah, ternyata doa ibunya ini mustajab. Setelah ibunya pergi, tiba-tiba ada seorang perempuan pelacur menghampiri Jurej, datang ke musolanya Jurej, dan dia menggoda Jurej. "Jurej, ayo sini yuk main sama aku," gitu kan. "Ayo." Tapi Jurej tidak bergeming. Dia imannya kuat, tidak mau, udah meskipun dilambai-lambai Jurej imannya kuat, no, ini dilarang oleh Allah. Nah, merasa diabaikan juga wanita pelacur ini, akhirnya dia putus asa, nggak mau diajak enak-enakan ini gitu kan. Akhirnya dia pergi. Ketika pergi, ternyata dia menemukan seorang penggembala kambing tidak jauh dari musola Jurej. Nah, akhirnya dia menggoda tuh, digoda, penggembala kambing itu digoda, akhirnya kena dan mereka berhubungan badan. Lah, setelah itu ternyata wanita itu hamil sampai melahirkan anak. Nah, ketika sudah melahirkan anak, dia pun kembali ke kampungnya Jurej dan mengatakan bahwasanya anak yang ia gendong ini adalah anaknya Jurej gitu. Dia memfitnah Jurej, padahal yang menghamili dia bukan Jurej. Tapi dia kan jengkel karena ketika itu Jurej tidak mau kan diajak berhubungan badan dengan dia. Akhirnya orang-orang sekampung itu heboh. Wah, Jurej ternyata selama ini dia khusyuk beribadah, itu hanya tameng saja. Dia ternyata busuk gitu kan. Ternyata dia telah menghamili seorang pelacur gitu kan. Ayo kita hancurkan saja musolanya, kita hancurkan. Akhirnya dirobohkan itu, dihancurkan musolanya. Jurej tetap tenang karena dia merasa tidak bersalah kan. Akhirnya dia mengambil wudhu terus sholat. Setelah sholat dia menghadap ke orang-orang yang menghakimi dia. "Bapak-bapak, tenang. Saya, demi Allah, saya bukan ayah dari anak ini," gitu. "Kalau kalian tidak percaya, coba kalian tanyakan sendiri ke anak ini." "Wah, gimana kamu? Masa masih bayi kok ditanyain?" gitu. "Ya udah, saya nanya. Wahai bayi laki-laki, siapakah ayahmu?" gitu kan, ditanyain langsung. Apa ternyata dengan kuasa Allah bayi ini bisa menjawab, "Ayahku adalah seorang penggembala kambing." Langsung orang-orang langsung kaget kan. Ya Allah, ternyata kami termakan fitnah gitu kan. Makan fitnah. Ternyata bukan kamu yang menghamili orang ini. Terus akhirnya mereka itu minta maaf ke Jurej, minta maaf Jurej, minta maaf. Ya udah, kami bangunkan kembali musolamu dengan yang terbuat dari emas.
pokoknya mereka tuh minta maaf gitu kan, merasa bersalah. Tidak cukup dengan tanah saja, nggak usah dengan muluk-muluk dengan terbuat dari emas gitu kan. Akhirnya Juraj ini wong toh ini juga kesalahanku gitu kan, kesalahanku, mungkin ini memang gara-gara aku mengabaikan panggilan ibuku, karena memang sholat yang dilakukan Juraj itu kan sunnah gitu kan, karena dia melakukan ibadah sunnah, dia lebih mementingkan ibadah sunnah daripada mementingkan ibadah wajib, yakni memenuhi panggilan ibunya. Nah, itu pelajarannya ya, ketika mau sholat wajib harus bilang dulu ke ibunya, Bu aku mau sholat, biar ibunya tahu gitu kalau dia masih sholat. Kalau memang sholat sunnah boleh untuk dibatalkan dan memenuhi panggilan ibunya dulu. Nah itu bayi yang kedua. Bayi ajaib yang ketiga adalah bayi dari kalangan Bani Israel. Jadi ceritanya, suatu ketika ada seorang ibu sedang menyusui anak laki-lakinya. Kemudian ketika menyusui, ada orang laki-laki tampan gagah melewati mereka. Kemudian ibunya takjub, wah gagah sekali laki-laki ini gitu kan. Terus dia berdoa, ya Allah jadikan anakku seperti orang tersebut. Terus tiba-tiba anak yang masih bayi itu melepaskan susuannya dan menoleh ke arah laki-laki tersebut dan berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan aku sepertinya. Kemudian lewat lagi yang kedua ini, wanita budak, seorang budak wanita, terus pakaiannya itu lusuh jelek gitu. Terus ibunya berdoa lagi, ya Allah jangan engkau jadikan anakku seperti orang tersebut. Bayi yang disusunya itu melepaskan susuannya dan langsung menoleh ke arah wanita tersebut dan berdoa, ya Allah jadikanlah aku sepertinya. Kemudian ibunya kaget kan, loh kenapa kok engkau berdoa tidak bertolak belakang denganku gitu kan. Terus akhirnya anak tersebut menjawab lagi, sesungguhnya laki-laki yang datang pertama yang gagah itu adalah laki-laki yang sombong, figur laki-laki yang sombong yang tidak patut diikuti. Sedangkan perempuan budak yang lewat yang lusuh yang jelek tadi itu justru ia memiliki akhlak yang baik, di mana dia difitnah oleh Bani Israel. Ia telah mencuri dan berzina padahal ia tidak melakukannya karena imannya tebal, imannya sangat kuat sekali dan patut untuk ditiru. Nah, dengan demikian kisah bayi yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya jangan tertipu dengan tampilan saja, tapi lihatlah dalam hatinya, ketebalan imannya dan akhlaknya yang baik. Jangan hanya terpaku pada casingnya saja, tapi lihatlah isinya. Demikian tiga bayi ajaib yang diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.